Pada slide ini ditunjukkan tahapan penambahan alloying selama proses EAF. Material seperti dolomit, kapur, ferromanesit, ferrosilikon, dan aluminium ditambahkan secara bertahap untuk membentuk slag, melakukan deoksidasi, serta mencapai target komposisi baja. Setelah seluruh penambahan selesai, proses dilanjutkan dengan tapping menuju tahap secondary metalurgi. Baik, selanjutnya paduan yang digunakan pada secondary proses pembuatan baja terdiri atas AlP+ sebanyak 210 kg yang ditambahkan pada suhu 1610 Celcius. Kemudian ada C98 sebanyak 20 kg, LCFeMn sebanyak 280 kg. Selanjutnya ada FeMn HP sebanyak 1900 kg. Selanjutnya ada silikon mangan sebanyak 1790 kg, FeNB sebanyak 50 kg, dan bubuk chassis sebanyak 40 kg, yang seluruhnya ditambahkan pada suhu 1581 Celcius. Selanjutnya, bahan adiktif yang digunakan pada proses EAF terdiri atas dolomit sebanyak 1150 kg dan bahan kapur sebanyak 1200 kg yang ditambahkan pada menit ke-841 serta oksida besi sebanyak 250 kg yang ditambahkan pada menit 31-36. Selanjutnya, bahan adiktif yang digunakan pada secondary proses pembuatan baja berupa desulfurisasi slag dengan komposisi 45 CaO, 37 Al2O3 yang terdiri dari 8 SiO2, 1 FeO, 7 MgO, 1 MnO, 1 CaF2 sebanyak 702 kg yang ditambahkan pada suhu 1674 Celcius pada proses tapping berlangsung. Selanjutnya yaitu yield baja cair yang dihasilkan pada proses EAF mencapai 87 ton yang berada dalam rentang target yang ditetapkan yaitu 80-110 ton. Selanjutnya yaitu yield baja cair pada secondary proses pembuatan baja menunjukkan massa awal sebesar 238,69 ton dan massa akhir sebesar 242,68 ton yang menandakan adanya penambahan massa akibat proses alloying yang dilakukan. Berikut total biaya produksi pada proses EAF mencapai 38,040 US$ dengan biaya per ton baja sebesar 435,76 US$ per ton. Selanjutnya yaitu total biaya produksi pada secondary proses pembuatan baja mencapai 25,46 US$ per ton baja. Selanjutnya, berdasarkan hasil simulasi EAF dan secondary yang sudah dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan warna checklist hijau yang ada pada setiap hasil simulasi dan tidak ada tanda silang merah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap tahap simulasi EAF telah memenuhi syarat waktu operasi, komposisi kimia, komposisi slag yang berupa basicity, persen MgO, dan persen FeO, temperatur tapping, yield baja cair, dan emisi CO2 yang dihasilkan. Untuk simulasi sekunderi, syarat yang dipenuhi yakni waktu operasi, temperatur baja cair, kualitas inklusi, jenis caster, dan komposisi kimia. Selanjutnya, hasil simulasi EAF menunjukkan kesesuaian dengan seluruh syarat yang diberikan. Hal ini dapat tercapai dengan mengontrol berbagai parameter dalam proses simulasi, seperti kontrol bahan baku yang digunakan, pemilihan addition yang tepat, blowing oksigen, dan kontrol temperatur. 1. Kontrol bahan baku yang digunakan sehingga memiliki kadar impuritas sesuai standar dengan yield yang cukup untuk memenuhi target yang ada. 2. Pemilihan addition yang tepat berupa low C ferromangan.
yang dapat memenuhi kebutuhan Mn dalam baja tanpa mengabaikan target komposisi C. 3. Blowing oksigen yang berfungsi untuk mengontrol jumlah FeO di dalam slag, menurunkan kadar C, serta menurunkan kebutuhan listrik yang menyediakan energi panas dari reaksi oksidasi. 4. Kontrol temperatur dengan menyesuaikan daya listrik yang digunakan serta energi panas dari reaksi oksidasi. Hasil simulasi sekunderi menunjukkan kesesuaian dengan target yang ada. Hal ini tercapai dengan melakukan route sekunderi yang sesuai, penambahan alloying yang dapat mempengaruhi target komposisi kimia, pengaturan parameter proses yang dapat memenuhi kualitas inklusi, target temperatur, dan waktu operasi. 1. Rute sekunderi yang digunakan yakni tank degausseur untuk melakukan proses deoksidasi dan desulfurisasi dalam kondisi vakum, yang dilanjutkan dengan proses argon stirring dan alloying di dalam ladle furnace untuk menyesuaikan komposisi kimia dan kualitas inklusi. Yang kedua ada penambahan alloying low carbon ferromangan dan ferromangan high purity yang memenuhi kebutuhan mangan tanpa membuat komposisi karbon keluar target. Silikon manganis yang berfungsi untuk memenuhi target komposisi silika dan mangan dalam baja dengan harga yang lebih terjangkau. Hal yang sama dilakukan untuk memenuhi komposisi B dengan menambahkan ferroboron, komposisi NB dengan paduan ferronebium, recarburizer untuk memenuhi kebutuhan karbon, dan karbon silika wire untuk memenuhi kebutuhan karbon serta modifikasi inklusi. Yang ketiga ada pengaturan parameter proses yang dapat mengontrol kualitas inklusi seperti penggunaan argon bubbling yang mengubah geometri inklusi dari bentuk pipi menjadi globular. Hal ini menurunkan potensi retak akibat kehadiran inklusi. Selain itu, proses tank degausseur juga berfungsi untuk menurunkan kadar H di dalam baja dengan menurunkan kadar H. Risiko terjadinya hidrogen embrittlement dapat diminimalisir. Keunggulan proses yang dipilih dalam peluburan menggunakan EAF. Keunggulan yang dimiliki oleh proses yang dipilih yakni pengontrolan kadar FeO dalam slag. Selain itu, blowing oksigen juga dapat menurunkan kadar karbon serta silika dalam baja yang perlu dikontrol dengan baik. Pemilihan alloying dan flux yang digunakan memenuhi target yang diperlukan tanpa menyebabkan adanya komposisi lain yang tidak sesuai. Selain itu, harga yang didapatkan menjadi lebih murah karena adanya blowing oksigen yang menurunkan konsumsi energi listrik dan memberikan energi panas melalui reaksi oksidasi. Dalam proses refining di proses sekunderi, keunggulan yang dimiliki oleh proses ini adalah pengontrolan impuritas berupa H dan S dalam satu proses yang sama, yaitu tank degausseur yang menekan biaya produksi. Pemilihan alloying yang tepat juga menekan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, penambahan CASI, powder, serta argon bubbling mendukung peningkatan kualitas inklusi yang didapatkan. Kendala-kendala yang kami temukan yaitu target komposisi yang mengharuskan kadar C dan P sangat rendah menjadi tantangan besar dalam menjalankan simulasi EAF. Kedua unsur ini perlu dikontrol dengan melakukan blowing oksigen secara terkontrol, dan karena kedua unsur tersebut harus berada dalam kadar yang sangat rendah, maka dari itu waktu blowing yang diperlukan cukup lama, sehingga menyebabkan kadar FeO dalam slag selalu terlalu tinggi. Solusi atas masalah ini adalah mengontrol laju dan waktu blowing oksigen untuk mendapatkan keseimbangan antara kadar C dan kadar P dalam baja dengan kadar FeO dalam slag. Selanjutnya itu kendala lainnya, waktu simulasi yang terbatas menyebabkan adanya keterbatasan dalam waktu melakukan blowing oksigen. Hal ini dapat teratasi dengan mengontrol waktu blowing oksigen sehingga dapat memenuhi target waktu produksi baja yang sudah ada. Kendala yang ditemukan pada proses secondary steelmaking adalah kadar S yang terlalu di dalam baja karena adanya proses desulfurisasi yang kurang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan slag sintetis yang perlu memperhitungkan kadar slag tersebut. Hal ini diatasi dengan melakukan perhitungan yang presisi mengenai kebutuhan slag sintetis untuk proses desulfurisasi. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, beberapa alternatif yang ditawarkan untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik yakni melakukan kontrol bahan baku EAF yang lebih presisi dengan memperhatikan kadar karbon dan P di dalam bahan baku. Selain itu, blowing oksigen serta pengaturan kadar FeO dalam slag juga perlu diperhatikan untuk mencegah kadar slag di luar target. Alternatif untuk proses sekunderi yakni menggunakan CASI wire atau powder sebagai bahan tambahan dalam proses desulfurisasi selain menggunakan slag sintetis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak sopan. Terima kasih, Pak.